Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh ada kembali di minggu ketiga tanggal 17. Hari ini kita boleh menikmati kehadiran Tuhan. Kita boleh menikmati kasih Tuhan. Kita ada sampai saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kekuatan. Tuhan masih memberikan kita nafas hari ini untuk kita datang di hadirat-Nya. Pagi yang indah ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mengagungkan Dia Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini Bapa. Semua karena anugerah-Mu kami ada kembali di tempat ini. Semua karena kasih-Mu kami boleh menikmati hari ini. Kami sungguh bangga punya Allah yang luar biasa. Di minggu ketiga Tuhan pelihara kami. Walaupun dunia ini bergoncang sekalipun, tetapi kami punya Yesus yang tidak pernah tergoncangkan oleh apapun. Kami bangga punya Engkau Bapa, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan bahwa kami masuk di dalam hadirat-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Berkati umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu. Kami rindu menyenangkan Engkau Bapa lewat pujian penganggungan kami. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, diagungkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Saatnya kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Bapa yang ajaib. Kami datang di tempat ini. Kami menaikkan syukur kami sebab perbuatan-Mu ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan bahwa umat-Mu masuk dalam hadirat-Mu menyembah-Mu. Menaikkan pujian syukur kami pagi hari ini. Sebab kami rasakan kedaulatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa kami datang menyembah-Mu di tempat ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Kami masuk hadirat-Mu menyembah-Mu. Sebab perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa kami datang menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku
kasih Bapa. Walaupun dunia bergoncang sekalipun, tapi kami punya Allah yang tidak pernah tergoncangkan. Engkau dahsyat dalam hidup kami. Kami terus menyembah-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap menyembah-Mu. Kami tetap percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau.
Kami mengucap syukur Tuhan, karena pembelaan dan pertolongan-Mu kami ada sampai saat ini. Kami ada di minggu ketiga bulan Mei saat ini, semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Saatnya Tuhan kami mau memuji, kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau bersorak bagi Engkau di tempat ini. Tuhan bekerja di tempat ini. Roh Tuhan ada di tengah kami, mengurapi kami, menguduskan kami Tuhan. Dan kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kekuatan yang kami peroleh hanya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Kita ada sampai saat ini karena kekuatan Tuhan. Walaupun dunia bergoncang, banyak persoalan yang kita alami di bangsa ini, bahkan seluruh dunia mengalami namanya COVID-19. Itu Tuhan izinkan semua terjadi. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dialah kekuatan dan mazmur kita, dialah perlindungan kita. Walaupun badai datang silih berganti, kita punya Yesus yang luar biasa. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan. Tinggi
dilindungi, kita akan diberkati. Walaupun dunia bergoncang sekalipun, banyak masalah yang terjadi di bangsa kita, banyak hal yang harus kita alami dalam kehidupan kita. Tetapi kita percaya, berjalan bersama Tuhan kita aman. Dialah perisai, dialah perlindungan kita. Saatnya kita mau masuk dalam kebenaran firman-Nya. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan suara Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Taburi setiap kami umat-Mu di tempat ini. Biarlah lewat firman-Mu Tuhan kami ada kekuatan yang baru. Karena kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah perisai kami, hanya Engkau gunung batu kami, tempat kami bersandar, tempat kami mengadu Tuhan. Ini hidup kami, bawa kami terus tenggelam bersama dengan di dalam kekuatan kasih, di dalam kekuatan sayap-Mu. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. 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 Engkaulah perisai. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisai kami Tuhan, di saat badai, di saat masalah datang silih berganti. Kami punya Tuhan yang luar biasa, kami punya Tuhan yang dahsyat, yang mampu memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu Tuhan di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menunggukan berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman. Biarlah menguatkan iman kami di dalam Engkau. Kami tetap teguh, kami tetap kuat di dalam Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami.
Kami bangga kami punya Yesus yang luar biasa. Sanggup menolong kami, sanggup memulihkan kami. Dalam keadaan apapun, biarlah kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jemaat GKB Hosana, dimanapun saudara berada saat ini, saya percaya bahwa janji kebenaran firman Tuhan ya dan amin, dan janji kebenaran firman Tuhan itu masih tetap berlaku dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga sekalipun melalui program YouTube karena situasi yang sedang melanda negeri kita, tapi saya percaya tidak akan pernah mengecilkan kuasa kasih Kristus untuk turun dalam hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, kita tadi sudah memuji, menyembah Tuhan, dan ini saatnya kita akan membuka hati bagi kebenaran firman Tuhan, dan saya bersyukur dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, sebelum kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mau ajak jemaat yang terkasih untuk kita mau menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesempatan yang indah ini kami mau buka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami, mengurapi kami, supaya tatkala kami membaca mendengar kebenaran firman-Mu, Roh Kudus berikan bagi kami hikmat pengertian, supaya kami dapat menangkap mengerti firman-Mu serta melakukannya dalam kehidupan kami di tengah-tengah situasi hidup yang sedang melanda kehidupan kami. Satu hal yang kami percaya, firman-Mu ya dan amin. Setiap janji-Mu yang tertulis dalam kebenaran firman-Mu, itu ya dan amin. Engkau menggenapinya dalam kehidupan kami yang sungguh-sungguh percaya kepadamu. Urapi umat-Mu di mana saja mereka berada, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu di pagi hari ini. Terpuji akan nama-Mu ya Allah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur, dan dengan hati yang penuh sukacita, kami buka hati kami menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan kali ini saya mau ajak kita baca bersama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Filipi. Jadi Filipi pasal 4 pada ayatnya yang ke-13 ya, Filipi pasal 4. Saya percaya bahwa ayat ini sudah sangat akrab dengan kehidupan kekristenan kita. Filipi 4 ayat 13, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan buat saudara jemaat yang terkasih. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian Filipi 4 ayat 13. Sekali lagi saya bacakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, haleluya. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi ini adalah sebuah surat pengembalaan yang ditujukan kepada jemaat Tuhan di Filipi, agar jemaat di Filipi kuat dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan yang melanda kehidupan mereka pada saat itu. Nah, apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan Rasul Paulus ini adalah sesuatu yang tidak hanya lip service,
sesuatu yang tidak hanya keluar dari mulut begitu saja. Tetapi apa yang diungkapkan di sini adalah suatu pengalaman hamba Tuhan Rasul Paulus menjalani perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Jadi dia berkata segala perkara dapat ku tanggung. Artinya dia pribadi mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa itu dalam perjalanan kehidupan pelayanan misi yang Tuhan percayakan kepadanya. Nah, saudaraku yang terkasih, surat ini pun dilayangkan ketika dia bukan sedang berada dalam situasi yang nyaman tentram. Tapi situasi yang mencekam, situasi yang merupakan tekanan bagi kehidupannya, situasi yang tidak nyaman karena ada dalam posisi di penjara. Tapi dengan tulus, dengan bahasa iman yang begitu luar biasa, Rasul Paulus berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Haleluya. Nah, saya percaya bahwa apa yang dialami oleh Rasul Paulus, kita pun dapat mengalaminya. Karena Tuhan yang sama yang Rasul Paulus sembah, Tuhan yang sama itu juga yang saudara dan saya sembah dalam kehidupan kekristenan kita hari-hari ini, yang sedang diterpa oleh berbagai macam gelombang kehidupan. Saudaraku yang terkasih, ketika Rasul Paulus berkata segala perkara, artinya tidak ada batasan. Apapun perkara kehidupan yang kita hadapi, kita akan dapat menanggungnya ketika kita ada di dalam Kristus. Yang menarik dalam bacaan ini adalah segala perkara, itu yang pertama. Artinya, di dalam Kristus apa saja yang menjadi pergumulan kita, apa saja yang menjadi beban hidup kita, apa saja yang menjadi persoalan hidup kita, Alkitab berkata, segala perkara dapat kutanggung. Artinya apa saja. Tidak ada batasannya. Sejauh kita mau datang dan tinggal di dalam Kristus. Maka apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kita akan kuat. Kita akan mampu. Kita akan cakap menghadapinya. Sehingga pada waktunya, jawaban kemenangan, Tuhan akan sediakan itu bagi orang-orang yang ada dalam Dia. Itu yang pertama. Yang menarik dari pesan firman Tuhan ini, Filipi 4 ayat 13, segala perkara. Sekali lagi artinya tidak ada batas. Di dalam Kristus apapun perkaramu, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, alamatnya tepat, datang tinggal dalam Kristus. Maka segala perkara, apa saja yang kita hadapi dalam hidup ini, tepat pada waktunya, Tuhan akan memberi jawaban untuk memberkati hidup saudara dan saya. Lalu kata yang kedua, dapat kutanggung. Dapat kutanggung artinya dapat kuatasi. Jadi apa saja yang kuhadapi dalam hidup ini dapat kuatasi ketika aku di dalam Kristus. Jadi saudaraku yang terkasih, tidak ada persoalan dalam hidup ini yang tidak bisa kita hadapi. Tidak ada persoalan dalam hidup ini yang tidak bisa kita atasi. Semua bisa kita atasi kalau kita mau melangkah dan tinggal di dalam Kristus. Itu kata yang kedua. Dan kata yang ketiga yang menarik di sini, di dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Haleluya. Nah, kata di dalam Dia ini yang saya akan mau sharing dengan Bapak Ibu terkasih jemaat Tuhan, Gereja Kabar Baik Indonesia, Jemaat Hosana, yang ada di Jakarta Utara dan sekitarnya, bahkan siapapun saudara yang menonton, mendengar akan khotbah ini,
Saya percaya bahwa saudara akan diberkati Tuhan. Kata yang ketiga, di dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Bukan di dalam gereja. Berkali-kali saya berkata dari mimbar, orang di dalam gereja belum tentu di dalam Dia. Tapi orang di dalam Dia pasti di dalam gereja. Haleluya. Jadi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, bukan di dalam gereja. Nah, di dalam Dia, saya temukan ada 3 hal penting pada pagi hari ini. Karena saya betapa yakin sungguh, apa yang Rasul Paulus alami dalam perjalanan hidupnya mengiring Kristus. Apa yang dia alami, kita pun akan mengalaminya. Sekali lagi, karena Tuhan yang Rasul Paulus sembah sama dengan Tuhan yang saudara dan saya sembah. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Saya berdoa supaya pagi hari ini, saya berdoa supaya saat ini tidak hanya Rasul Paulus yang berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, tapi saudara dan saya, dalam bahasa iman yang kokoh teguh, kita mampu berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Saudara yang terkasih, saya temukan 3 hal penting. Di dalam Dia, hal yang pertama artinya, ketika seseorang berkata bahwa di dalam Dia, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia, artinya, orang itu harus bersedia dipimpin oleh Tuhan. Harus hidupnya dikendalikan oleh firman Tuhan. Hidupnya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, artinya ketika seseorang selesai berdoa, menyerahkan seluruh hidup persoalan masalahnya kepada Tuhan, dia harus ikut aturan mainnya Tuhan. Bukan aturan main dunia ini atau aturan main dirinya sendiri. Di dalam Dia artinya bersedia dipimpin. Di dalam Dia artinya bersedia diatur. Di dalam Dia artinya bersedia tunduk kepada keinginan Tuhan. Bersedia mau diatur, bersedia mau diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ketika kita menyerahkan sebuah persoalan kita kepada Kristus, maka kita juga harus mengikuti aturan mainnya Kristus. Kita harus mengikuti cara kerjanya Kristus, bukan cara kerja kita. Bukan keinginan kita, itu hal yang pertama. Contoh sederhana dari mimbar sering saya bahaskan, dari mimbar sering saya sampaikan. Ketika seseorang ada tinggal dalam sebuah rumah, dia menumpang di rumah itu, lalu dia tinggal dalam rumah itu, dia nggak bisa saja sesuka hati mengatur rumah itu. Pindahkan televisi, pindahkan kulkas, dan lain-lain, tidak bisa. Artinya semiskin apapun rumah itu, sekecil apapun rumah itu, dia harus bersedia diatur oleh yang punya rumah. Yang punya rumah itulah pemimpin rumah itu. Tetapi kalau kita tinggal di luar, yang punya rumah itu tidak berhak mengatur kita. Begitupun di dalam Kristus, pengertian sederhana ini. Ketika kita berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, artinya seseorang beriman, seseorang percaya, ketika dia selesai menyerahkan hidupnya lewat doa dan penyerahan, dia harus bersedia diatur oleh firman. Kalau dia tidak mau bersedia diatur oleh firman, maka dia belum di dalam Kristus. Di dalam gereja, iya, di dalam gereja. Makanya saya katakan tadi, di dalam gereja belum tentu dalam Kristus. Tapi orang yang mau diatur hidupnya, dia di dalam Kristus. Dan hidupnya pasti dalam gereja. Hidupnya pasti dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Jadi bersedia dipimpin, diatur, diarahkan. Artinya Kristus lewat kebenaran firman-Nya, lewat tuntunan Roh Kudus-Nya, itu pedoman utama untuk kita menjalani hidup ini. Makanya Paulus berkata,
Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Ketika Paulus memberi dirinya diatur oleh Tuhan. Sehingga di Galatia pasal 2:20, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Artinya Kristus yang lebih dominan. Haleluya. Yang kedua di dalam Dia artinya miliki sikap hati yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, miliki sikap hati yang mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akarnya sampai ke tepi batang air, yang tidak layu daunnya pada panas terik, bahkan menghasilkan buah pada musimnya. Orang yang mengandalkan Tuhan, ada satu ciri dalam kehidupannya, dia selalu mengutamakan Tuhan. Orang ketika berkata bahwa dia mengandalkan Tuhan, dia mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan menjadi prioritas utama. Apapun yang menimpa hidupnya, apapun yang menerpa kehidupannya, Tuhan menjadi prioritas utama. Dalam jam-jam doa, dalam fellowship persekutuan dengan Tuhan, itu yang menjadi yang utama. Jadi ketika kita berkata mengandalkan Tuhan, milikilah hati yang mengutamakan Tuhan. Haleluya. Ini penting, saudaraku yang kekasih. Sehingga dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah situasi hidup yang sedang terjadi hari-hari ini, kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak lagi mengandalkan si A, si B yang mungkin ada sosok yang kaya, orang ternama. Tidak. Kita andalkan Tuhan. Ketika sesuatu terjadi, yang pertama kita kontak bukan tetangga, bukan orang lain, bukan sosok orang kuat tertentu. Tapi orang yang pertama kita kontak adalah Bapa di sorga. Itu ciri khas orang yang mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, dia selalu menomorsatukan Tuhan dalam hidupnya. Yang ketiga, yang terakhir, di dalam Dia, yang pertama tadi berbicara tentang bersedia dipimpin. Yang kedua, memiliki sikap hati yang mengandalkan Tuhan. Sikap hati yang mengandalkan Tuhan adalah sikap hati yang menomorsatukan Tuhan. Sikap hati yang menanti-nantikan Tuhan. Sikap hati yang berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Yang ketiga di dalam Dia artinya punya hubungan, fellowship. Saudara, ketika kita berkata di dalam Dia artinya kita ada bersama Dia. Bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Sehebat apapun gelombang, badai, persoalan, masalah, tantangan hidup yang sedang menerpa kehidupan kita, saudara, jangan pernah absen. Jangan pernah lalai untuk membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Jaga keintiman kita. Apapun persoalan yang terjadi. Pemazmur berkata, hanya dekat Tuhan saja jiwaku tenang. Haleluya. Artinya ketika kita dekat dengan Tuhan, membangun persekutuan kita dengan Tuhan, lewat hati yang terbuka bagi firman, lewat pujian penyembahan kita, lewat doa, maka ada ketenangan. Lewat ketenangan itu kita akan mampu menghadapi tantangan demi tantangan hidup yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bangun keintiman, bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, ibarat pilot. Saudaraku yang terkasih, kalau kita lihat di bandara itu ada menara kontrol. Menara kontrol itu, tower kontrol itu, menara pengawas itu selalu berhubungan dengan pesawat. Nah, ketika pesawat ini mau take off atau landing, dia akan selalu berhubungan dengan orang di menara kontrol. Nah, umpamanya ada satu pesawat yang mau terbang. Ketika selesai terbang, dia tidak bisa berhenti untuk berkomunikasi dengan tower control. Supaya dengan komunikasinya dengan tower control, supaya dengan komunikasi dengan menara pengawas, maka jalur pesawat ini akan diatur ke kiri atau ke kanan,
turun atau naik, itu diatur sehingga pada waktunya dia landing. Ketika landing pun dia harus diatur oleh menara pengawas. Demikian pun hidup saudara dan saya. Ketika kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan, artinya kita terkoneksi dengan menara pengawas kita di sorga. Siapa ada di sana? Yesus Kristus Tuhan. Sehingga seluruh perjalanan hidup kita di dunia ini akan Tuhan arahkan. Kemana kita harus melangkah, kemana kita harus pergi, apa yang harus kita buat. Sehingga segala sesuatu ada dalam perencanaan Tuhan. Kalau kita mau membangun persekutuan kita dengan Tuhan. 3 hal. Di dalam dia artinya bersedia dipimpin. Di dalam dia miliki hati yang mengandalkan Tuhan. Hati yang mengutamakan Tuhan. Hati yang menanti-nantikan Tuhan. Hati yang berharap kepada Tuhan. Itu sikap hati seseorang yang mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, bangun keintiman. Bangun fellowship. Bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Apapun persoalan yang kau dan saya hadapi hari-hari ini. Tidak hanya dalam gereja, tapi mari tinggal dalam Tuhan. Bersedia dipimpin, miliki hati yang mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, jaga keintiman. Jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk Filipi 4 ayat 13. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kami sekalian. Baik kepada jemaat Tuhan yang ada di gereja, jemaat Tuhan yang ada menonton YouTube ini di rumah-rumah, maupun siapa saja yang menyaksikan YouTube ini. Bapa memberkati mereka. Engkau jalan keluar, Engkau satu-satunya sumber kekuatan pengharapan kami. Dan kami mampu dapat berkata dalam pertolongan kuasa Roh Kudus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan kami percaya bersama Kristus kami cakap menanggung segala sesuatu, sebab Engkau jawaban bagi seluruh masalah yang terjadi dalam hidup kami. Terpuji namamu, demi Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa bersyafaat, kita satukan hati dan iman kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu kami sanggup menanggungnya, sebab Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Roh Kudus, berikan kami kemampuan untuk kami selalu berharap dan berserah kepada Tuhan dalam segala perkara, supaya benar-benar kasih dan sayang Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Bapa, dengan penuh sukacita, dengan penuh percaya, kami mengangkat syafaat kami buat bangsa dan negara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Anugerah-Mu berlaku buat bangsa ini, berlaku buat negeri ini. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah paparan corona yang merajalela di mana-mana, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu juga akan mempengaruhi seluruh bangsa ini, sehingga sekalipun ada corona yang mewabah, tapi urapan Tuhan, kasih Tuhan lebih besar pergerakannya, kekuatannya dari corona, dari krisis ekonomi, dari semua persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, kasih sayang-Mu mengalir buat negeri ini. Saya percaya Indonesia dilawat oleh Tuhan. Saya percaya Indonesia diberkati oleh Tuhan, supaya Indonesia boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ini waktunya kami percaya Tuhan, Engkau sedang mengangkat Indonesia dengan sebuah persiapan yang matang, persiapan yang luar biasa, masa ujian yang besar. Tapi kami percaya Indonesia akan lulus dari pengujian corona dan semua krisis yang ada. Dan di balik ini semua, Tuhan akan mengangkat Indonesia naik level menjadi negara maju yang setara dengan negara-negara bangsa-bangsa maju lainnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintahan di bawah pimpinan Bapak Insinyur Joko Widodo. Tuhan, Kau memberkati dengan semua jajaran yang ada, kementerian, lembaga-lembaga yang ada, khususnya Satuan Gugus Tugas Khusus yang menangani percepatan penanganan corona. Tuhan, Kau tolong untuk semuanya. Engkau memberkati para medis, para dokter, tenaga ahli rumah sakit yang menangani
rekan-rekan kami, saudara kami yang terpapar dengan corona, Tuhan Kau tolong mereka semua, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang ODP dinyatakan sesegera mungkin sehingga terdeteksi, dan kami percaya ada lawatan Tuhan luar biasa. Kami menolak roh maut, roh kematian, kami melepaskan roh kesembuhan atas Indonesia. Benar-benar Indonesia diberkati, ditahirkan, dikuduskan untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Sekali lagi memberkati saudara kami, Tuhan, pergumulan masing-masing kami, apapun yang dibeban persoalan kami, kayak percaya Engkau jawaban bagi kami semua, supaya terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Sekali Tuhan, Kau memberkati kami, Kau memberkati anak-anak Tuhan, Kau memberkati gereja-gereja Tuhan, memberkati bangsa Indonesia, segala kemuliaan dan hormatannya bagi nama Tuhan. Kami tak lupa memberkati bangsa Israel biji mata Tuhan. Kasih dan sayang Tuhan berlaku dalam kehidupan mereka, pertobatan yang kerjakan oleh Roh Kudusnya dalam kehidupan mereka, sesuai dengan janji Tuhan, kegenapan-Mu dipenuhkan dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa, akhir ibadah ini kami mengembalikan segala pujian, hormat, kuat kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu, iman dan pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa di surga, kasih sayang dan rahmat yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang manis dan indah dalam tuntunan, bimbingan dan urapan, penghiburan Roh Kudus menyertai memberkati kita sekalian hari ini, besok, dan sampai kekal selama-lamanya. Tuhan datang kali yang kedua, Maranatha, menjemput kita saleh-salehnya. Terimalah berkat Tuhan yang ajaib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu kembali minggu depan dalam kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.